Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Baik saudaraku, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, renungan firman Tuhan, mari kita minta hikmat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan membacanya dan merenungkannya. Kami butuh hikmat yang datang daripada Engkau, membuat kami memahami, mengerti, dan mempraktekannya dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Roma 12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Haleluya. Roma 12 pada ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Ya, jadi tema yang saya angkat pada hari Minggu ini yaitu ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati. Baik saudaraku, kita tahu bahwa ibadah itu adalah suatu bentuk pernyataan kita, suatu bentuk perbuatan kita, bakti kita, ketaatan kita kepada Tuhan karena Dia sudah melakukan yang terbaik bagi kita dalam hidup ini. Maka itu respon kita adalah beribadah kepada Dia. Beribadah kepada Dia. Nah, untuk itu di sini dikatakan bahwa ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh, yaitu tubuhnya harus persyaratannya hidup, kudus, dan berkenan. Mari kita lihat saudaraku bahwa supaya persembahan kita ini menjadi ibadah yang sejati, maka 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Untuk hidup saudara, hidup ya, kita lihat tubuh yang hidup. Apa sih yang dimaksud dengan tubuh, mempersembahkan tubuh yang hidup? Apa itu maksud dari
mempersembahkan tubuh yang hidup. Saudaraku, sewaktu tubuh ini diciptakan, dijadikan oleh Allah, ya, dibentuk oleh Allah, Dia menghembuskan nafas kepada tubuh ini sehingga tubuh ini hidup. Dia menghembuskan nafas kepada tubuh ini dan tubuh itu hidup. Saudara, Ayub pada pasalnya yang ke-12, Ayub 12 ayat 9 dan 10, saya baca buat kita semua. Dia katakan begini, siapa di antara semuanya yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup. Siapa yang tidak tahu bahwa tangan Allah lah yang melakukan itu, karena di dalam tangannya terletak nyawa semua yang hidup. Haleluya. Di dalam tangannya terletak nyawa semua yang hidup. Jadi kita ini, nyawa kita ada di tangan Tuhan. Ya, karena memang Dialah yang memberikan kita nafas itu sehingga kita bisa hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dikatakannya dalam Yohanes itu mengatakan bahwa Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau saudara mau hidup, saudara sangat amat membutuhkan Yesus. Natur kita tidak akan pernah mampu untuk berdiri sendiri. Otonom tidak akan pernah bisa, saudara. Kita sangat membutuhkan Yesus supaya kita hidup. Supaya kita hidup. Jadi saudaraku, dalam hidup ini, supaya mempersembahkan tubuh yang hidup, maka harus hadirkan Kristus dalam akal budimu. Akal budimu harus mencari Yesus. Ya, akal budimu harus berusaha untuk mendapatkan Yesus. Yohanes katakan begini, tinggallah jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah. Haleluya. Artinya kalau firman-Nya itu tinggal di dalam kamu, maka apapun yang kamu butuhkan tinggal minta, saudara. Ya, tinggal minta. Jadi intinya, kalau saudara mau tubuhmu itu tetap hidup, maka akal budimu mesti mengkonsumsikan yang namanya firman Tuhan. Baca kitab suci, berdoa setiap hari, percaya engkau akan hidup. Amin. Ya, poin yang pertama, engkau akan hidup. Sehingga ibadah yang sejati kita akan terjadi karena kita bisa mempersembahkan tubuh yang hidup. Yang kedua, kudus, saudara. Kudus, ya, kudus. Kudus itu artinya terpisah atau dikhususkan, gitu, saudara. Kudus itu artinya terpisah atau dikhususkan. Jadi definisinya dipisahkan untuk dikhususkan bagi Allah. Ya, dipisahkan untuk dikhususkan bagi Allah. Jadi hanya orang-orang yang suci, orang-orang yang murni, orang-orang yang tidak bercacat, yang tidak bercela, itu menjadi suatu pilihan yang dikhususkan untuk Allah. Memisahkan diri dari hidup duniawi ini, atau memisahkan diri dari pengaruh yang tidak berasal dari Allah. Kita harus memisahkan diri dari hal itu, ya, supaya kita kudus. Kolose 3, mari sama-sama kita buka
Galatia, Filipi, habis Filipi, Kolose. Pada ayatnya yang ke-12 kita baca, saya baca buat kita semua. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Itu persyaratan untuk mencapai kekudusan, ya, kekudusan. Ayat yang ke-14, dan di atas segalanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Kasih. 1 Korintus 3. Kita baca di 1 Korintus 3, saudaraku. 1 Korintus pada pasalnya yang ke-13, kasih. Saudaraku lihat, kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, tidak sombong, dan seterusnya. Saudaraku, bisakah saudara memamerkan kasih dalam situasi hidup saat ini? Haleluya. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Itulah kasih, saudara. Itulah kasih. Dalam COVID-19, situasi PHK, situasi keterpurukan, makan pun susah, ya. Untuk menghidupkan dirinya sendiri saja susah, apalagi keluarganya. Di PHK tidak ada dapat gaji. Haleluya. Inilah situasi yang terjadi saat ini. Inilah kenyataan. Dalam situasi ini, apakah kita bisa memberi kepada orang yang membutuhkan? Haleluya. Itulah kasih. Saudaraku, itulah kasih. Pamerkan kasih. Pamerkan kesabaran. Pamerkan murah hatimu. Pamerkan kesopanan, kesantunan. Itulah kasih. Dan tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terlebih besar daripada itu adalah kasih. Haleluya. Jadi kalau saudara punya kasih, maka kekudusan menjadi milikmu. Ibadah yang sejati pasti terjadi. Haleluya. Yang ketiga, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Berkenan itu artinya setuju. Tuhan suka, gitu ya. Tuhan mengizinkan perkenanan. Dengan senang hati. Ya, Tuhan dengan senang hati. Artinya kita mau supaya Tuhan setuju. Tentunya perilaku yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Coba kita baca Roma 12 pada ayatnya yang ke-2. Ya, dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Di situ tertulis kata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi perkenanan Tuhan, yang Tuhan kenankan, yang Tuhan setujui, yang Tuhan suka, yang Tuhan inginkan, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah.
Untuk itu saudaraku, kalau supaya jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ya mari kita tinggalkan perbuatan daging kita. Kita tinggalkan perbuatan dunia kita. Haleluya. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya. Jangan suami kasihilah istri tetangga. Jangan suami kasih teman tetangga. Tapi kasihilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Jangan kau tanduk dia. Haleluya. Tunduklah kepada suami. Hai anak-anak, hormatilah orang tua. Maka umur panjang dan keadaan baik akan menjadi milik. Nah, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi, mari kita bersahabat dengan Tuhan. Mari kita bersahabat dengan Tuhan. Tuhan itu roh. Sementara manusia ini, daging ini, manusia ini adalah daging. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, hawa nafsu, keserakahan, iri hati, mementingkan diri sendiri, dan sebagainya. Itulah perbuatan daging. Hidup di dalam daging, mati akibatnya. Haleluya. Hidup di dalam daging menjadi setrunya Allah. Hidup di dalam daging binasa. Tapi kalau hidup di dalam Tuhan, hidupmu akan hidup, akan berkenan kepada Allah. Haleluya, saudaraku. Jadi untuk mendapatkan ibadah yang sejati, supaya tubuhmu bisa menjadi ibadah yang sejati, jadilah hidup, jadilah kudus, berkenanlah kepada Allah. Haleluya. Terpujilah Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasul. Ya, kita mengaku kepada Tuhan dan juga kita mengaku kepada iblis, supaya iblis tidak mampu mendakwa kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang telah Kau sediakan bagi kami sampai dengan saat ini. Kami masih hidup, kami masih segambar serupa seperti Engkau. Dalam situasi COVID ini Bapa, kami percaya Engkau izinkan semuanya terjadi untuk kami kembali mengintrospeksi diri kami untuk menjadi segambar serupa seperti Engkau. Artinya jadi seroh seperti-Mu Tuhan. Artinya jadi bertobat dan hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Mari Roh Kudus pimpin kami, supaya kami hidup di dalam perkenanan-Mu, hidup di dalam kekudusan-Mu. Sehingga aku percaya Tuhan, pada saat Tuhan datang menjumpai kami, Engkau akan menemukan iman kami masih tetap sama seperti Engkau membuat pertama kali bagi kami. Untuk itu ya Roh Kudus pimpin kami, jadikan kami milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bagi kami, yang selalu memenuhi segala kebutuhan kami. Dalam situasi seperti ini Bapak, Kau menjamin kehidupan kami, menjadi kami kuat, kami menjadi pemenang. Karena kami percaya Tuhan kami Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Tuhan, pulihkan Indonesia, pulihkan negeri kami, bebaskan kami dari segala penyakit sampar, virus corona tidak berlaku bagi kami. Kami beriman, kami percaya Dia akan segera pergi. Karena Tuhan kami, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya.
Saya percaya 30-60 bahkan 100 kali lipat ganda akan digantikan kepadamu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Nanti persembahan Bapak Ibu setorkan ke gereja, ya apakah itu melalui nomor rekening yang sudah tersedia Bapak Ibu ya, sudah Bapak Ibu bisa transfer, atau mungkin Bapak Ibu bisa kolek bersama dan nanti dikumpulkan di bendahara gereja. Terima kasih atas pemberian Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami dan doa berkat. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah pada kami segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami doa, Kau berkati setiap apa yang jemaat-Mu memberi, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagang mereka, studi sekolah mereka, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak, keluarga rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu shalom, damai dan sejahtera. Amin. 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 Haleluya. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.